Perkenalkan, nama saya Titi Sumanti. Saya adalah peserta PPG Darjat Angkatan kedua tahun 2023 di Universitas Galuh Ciamis. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan PPL siklus 2 tentang sistem sirkulasi pada manusia di kelas 11 IPA 3 di SMA 8 Batam, Pulau Riau. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baiklah, ini Ibu kembali melakukan pembelajaran yang kedua ya, ini tentang siklus darah atau sistem peredaran darah pada manusia. Nah, di sini sebelum kita mulai, tolong ketua kelasnya dipimpin dulu doanya. Baiklah, sebelum kita mulai sesi pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang Ibu akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Nihil, Bu. Nihil. Ya. Di yang tidak hadir, nihil yang tidak hadir ya. Hadir semua ya. Jadi kita nihil hari ini. Ya, alhamdulillah kita pagi ini pada sehat semua, bisa berkumpul lagi belajar seperti hari-hari biasanya. Nah, jadi apa kabar kalian pagi ini? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Apa yang terjadi ketika kita tertusuk jarum di ujung jari? Mengapa darah yang keluar hanya sedikit dan cepat berhenti? Yang pertama, pertanyaan Ibu itu apa sih yang menyebabkan jari kita itu tadi tertusuk jarum kemudian keluar darah? Apa yang terjadi? Gian? Ketika kita tertusuk jarum pada ujung jari, maka pembuluh darah kecil akan pecah dan mengeluarkan darah. Darah yang keluar dari pembuluh darah kecil ini biasanya hanya sedikit dan cepat berhenti karena adanya mekanisme pembekuan darah. Ya, baik Dian. Betul, karena jari yang tertusuk jarum itu, bagian yang tertusuk itu adalah pembuluh darah kita yang pecah sehingga bisa mengeluarkan darah. Kemudian darah itu keluar, kemudian akan membeku. Kemudian Ibu lanjutkan, mengapa darah yang keluar hanya sedikit dan cepat berhenti? Siapa namanya? Dapa ya? Coba Dapa. Olahan darah ini akan menutup dan menghentikan pendarahan dan prosesnya sekitar 5-10 menit. Proses ini akan berhenti dan membeku pada waktu selama 5-10 menit. Nah, jadi itu adalah proses terjadinya pembekuan darah pada saat kita terluka. Itu lukanya kecil saja yang terjadi di ujung jari kita itu selama 10 menit akan terjadi pembekuan darah. Yang menyebabkan darah membeku itu apa? Disebut apa? Trombosit. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Mengapa kita harus mengetahui golongan darah? Namanya? Cynthia, Bu. Cynthia siapa? Karena golongan darah penting untuk diketahui untuk mencocokkan transfusi darah. Transfusi darah adalah pemberian dari orang yang sehat kepada orang yang membutuhkan. Transfusi darah dapat dilakukan untuk berbagai keperluan seperti mengatasi perdarahan darah, anemia, dan penyakit tertentu. Iya. Jadi golongan darah itu penting itu untuk kita ketahui pada saat terjadi atau kita luka, sakit, membutuhkan darah yang banyak, kita membutuhkan transfusi darah. Jadi golongan darah kita itu ada berapa? 3. Apa saja? A, B, O. 3 apa 4? 4. Jadi ada
darah A, B, AB, dan ada golongan darah O. Dah, jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung memompa paru, menyuplai oksigen dalam darah manusia. Pembuluh darah berjumlah 3. Manusia ada 4 ruang, di atas, biliknya di bawah, bagian yang bersih, kanan yang kotor, bercurah aliran tetap benar. Ada oksigen, dah, kembali ke kursinya masing-masing. Dah, ya. Dah, jadi itu kita tadi menyanyikan lagu motivasi ya, itu tentang sistem peredaran darah. Udah tahu peredaran darah itu terdiri dari berapa macam? Dah. Ada peredaran darah apa saja? Besar. Ada peredaran darah besar, ada peredaran darah kecil. Dah, kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada sebelum Ibu menuju ke judul pembelajaran, kalian coba perhatikan di sini ada sebuah video, ya. Ada stimulusnya dulu, kita perhatikan di sini. Jantung untuk stimulus rangsangan. Nah, coba kalian perhatikan di situ. Sekali lagi. Dah, apa namanya? Kita lanjut. Jadi sekarang berdasarkan gambar yang Ibu tampilkan, materi kita hari ini apa? Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Tolong apa? Naikkan judulnya ke sistem peredaran darah. Jadi di situ judulnya adalah struktur dan sistem sirkulasi pada manusia. Nah, jadi di sini tadi kita sudah memulai ya, dari ini sudah digambarkan dari pertanyaan dari awal. Untuk selanjutnya di sini kita apa namanya akan berdiskusi. Jadi di sini kita ada permasalahan, itu ada kenapa hubungannya apa hubungannya sistem peredaran darah dengan gravitasi? Pernah mendengar? Pernah. Kira-kira sudah paham? Nah, jadi kira-kira di situ ada permasalahan tidak? Ada. Di situ ada judul, kemudian tolong ini tujuan pembelajaran di situ ya. Ada tujuan pembelajaran di situ. Di sini Ibu akan lanjut, di situ ada melalui kegiatan PBL dengan pendekatan saintifik tentang sistem sirkulasi manusia, peserta didik dapat mampu satu mengidentifikasi komponen-komponen darah beserta fungsinya dengan menunjukkan sikap kreatif, mandiri, disiplin, tanggung jawab. Kemudian mengemukakan di situ pengaruh gaya gravitasi terhadap sistem peredaran darah manusia. Di situ ada peduli, kerjasama, dan respon. Kemudian menampilkan di situ ada jantung sebagai pemompah darah. Di situ Ibu minta kalian nanti ada kelompok pro, ada kelompok kontra ya di sana. Jadi di situ kita melalui diskusi juga di situ, kemudian ada kelompok dan kita presentasikan. Dah, coba perhatikan. Di situ kan Ibu udah membagikan lembar jawaban kalian di situ ya. Di situ ada kegiatan inti, di situ kita sudah melakukan orientasi di situ. Jadi kita tadi masalah kita itu adalah sistem peredaran darah manusia yang berhubungan dengan gravitasi bumi. Jadi Ibu minta kalian membentuk kelompok kalian.
Sudah terbentuk apa bagaimana ini? Belum. Sekarang coba membentuk kelompok kalian. Tempat duduknya. Enggak usah berteriak, langsung sekarang cepat tempat duduknya dirubah. Dah, kelompoknya sudah terbentuk. Itu LKPD sudah ada yang kalian pegang ya? Sudah dipegang. Jadi ibu minta kalian diskusikan yang soal nomor 1, kelompok 1, kemudian kelompok 2. Waktunya ya ibu kasih waktu 10 menit saja. Ya, ibu kasih waktu 10 menit. Nah, sembari kalian kerjakan ya, di situ ibu putarkan itu yang berhubungan dengan gravitasi. Masih ada yang kurang LKPD-nya? Masih? Masih? Kurang? Satu aja. Kurang berapa? Hah? Makasih Bu. Masih ada yang kurang? Udah pasti. Moderatornya mana? Nah, itu di situ kan ada perputaran planet kan? Coba diputar lagi. Oke. Di situ ada perputaran planet bumi yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Ada yang perlu ditanyakan? Ada pertanyaan tidak? Hah? Sudah paham? Mari kita buka sesi tanya jawab. Ada. Coba diperhatikan apa namanya. Di sini kita nanti ada yang berperan sebagai moderator untuk kalian pada saat kalian berdiskusi. Nah, jadi di sini nanti apakah moderatornya sudah siap? Siap ya. Nanti ada yang disimpulkan. Kelompok kalian sudah selesai? Sudah Bu. Hah? Ada yang perlu ditanyakan tidak? Ada yang tidak jelas? Kayaknya nggak ada Bu. Nggak ada. Nggak ada. Yang di belakang? Aman Bu. Siap. Siap Bu. Kelompok berapa yang di belakang? Kelompok 3 Bu. Kelompok 3. Nanti kalian berperan sebagai kelompok pro apa kontra? Pro. Udah siap kayaknya yang kelompok pro ya. Yang kelompok kontra siapa berperan kelompok kontra kalian? Pro Bu. Pro. Kemudian yang sini? Tim pro. Kontra? Kok nggak ada kontra? Oh, ada ya di sana kelompok kontra. Kelompok kontra. Jadi berarti nanti kelompok kontra ada tiga kelompok ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati guru dan yang saya cintai seluruh teman-teman saya 11 MIPA 3. Sebelum kita masuk pada debat kita pada hari ini, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri sebagai moderator. Saya Nela Angelina Laya. Saya akan menjelaskan tentang MOSI, sistem peredaran darah yang berhubungan tentang gravitasi bumi. Pada debat kali hari ini, kita akan memperkenalkan tim pro dan kontra. Silakan kepada tim pro untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sebelum kita memperdebatkan MOSI kali ini, izinkan saya dari tim pro untuk memperkenalkan diri. Saya Nesa Faiza sebagai pembicara pertama.
Saya Zwina Romasari sebagai pembicara kedua. Saya Michael Buramawada sebagai pembicara ketiga. Ambil ini video Saya aja, Cynthia mereka Lusisti lagi sebagai pembicara keempat. diskusi. Gak apa-apa masuk. Udah. Baik, kepada tim kontra saya persilakan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini sebagai tim kontra ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fatir Aditya sebagai pembicara satu. Saya Latifah Tunisa sebagai pembicara kedua. Saya Marsha Priyana Tasya sebagai pembicara ketiga. Saya Gian Fernando Pasaribu dari pembicara keempat. Saya Jian Wakala sebagai pembicara kedua. Terima kasih atas perkenalan dirinya dan saya persilakan kepada narator untuk mempersembahkan narasinya. Sistem peredaran darah adalah salah satu aspek paling penting dalam tubuh manusia. Ini adalah sistem yang bertanggung jawab untuk mengalirkan darah. Gaya gravitasi adalah salah satu jenis yang dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik sebuah benda ke pusat benda tersebut. Lantas, apa korelasinya sistem peredaran darah dengan gaya gravitasi? Mari kita simak perdebatan kali ini. Oke, saya akan membuka debat pada kali ini. Kepada tim pro, saya persilakan. Menurut kami, gaya gravitasi dapat mempengaruhi sistem peredaran darah manusia karena gaya gravitasi dapat mengalirkan darah ke bawah sehingga jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Terima kasih. Terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya akan dipersilakan kepada tim kontra. Baiklah, saya tim kontra ingin menyanggah dari tim pro, yaitu gaya gravitasi tidak mempengaruhi sistem peredaran darah. Kenapa? Karena sistem peredaran darah dirancang untuk mengatasi gaya gravitasi. Terima kasih. Terima kasih kepada tim kontra. Dipersilakan kepada tim Pro. pro untuk menyanggah pertanyaan tim kontra. Jawaban dari tim. Menjaga jawaban tim kontra ya. Menurut saya, gaya gravitasi itu sangat mempengaruhi sistem peredaran darah manusia karena gaya gravitasi membantu mendorong darah ke jantung, darah memiliki massa dan gaya gravitasi menarik massa ke bawah. Hal ini membantu jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, terima kasih. Dipersilakan kepada tim kontra untuk menyanggah pertanyaan dari tim pro. Menurut saya, gaya gravitasi tidak selalu membantu sistem peredaran darah manusia. Pada bayi yang baru lahir, gaya gravitasi belum cukup kuat untuk membantu mendorong darah ke jantung. Hal ini menyebabkan bayi baru lahir harus bekerja lebih keras untuk bernapas. Sekian, terima kasih. Dan untuk tim pro menyanggah argumen tentang tim kontra. Dipersilahkan. Ya, gaya gravitasi dapat menyebabkan penyakit pada sistem peredaran darah pada manusia. Hal ini karena gaya gravitasi dapat menyebabkan aliran darah tidak lancar. Aliran darah tidak lancar dapat menyebabkan berbagai macam masalah. Yang pertama ada varises, yang kedua trombosit vena dalam, yang ketiga embolisme paru, dan keempat gangguan peredaran darah pada otak. Varises adalah pembengkakan pembuluh darah vena yang disebabkan oleh aliran darah yang tidak lancar. Trombosit vena dalam adalah pembekuan darah di pembuluh darah vena, biasanya kita temukan pada bagian kaki. Embolisme paru adalah penyumbatan pembuluh darah paru yang disebabkan oleh gumpalan darah. Dan terakhir, gangguan peredaran darah pada otak adalah kondisi di mana otak kita tidak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro.
Kepada tim pro, persilakan untuk menyanggah pertanyaan dari tim Kontra. Tim kontra dipersilakan untuk menjaga pertanyaan dari tim pro. Baiklah, saya dari tim kontra ingin menyanggah pernyataan dari tim pro. Gaya gravitasi tidak selalu menyebabkan penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Gaya gravitasi sebenarnya dapat membantu mencegah penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Hal ini karena gaya gravitasi mendorong darah ke jantung dan mengalirkan darah kembali ke jantung. Terima kasih. Baik, terima kasih atas argumen dari tim kontra. Saya persilakan untuk memberi kesimpulan untuk debat kita pada hari ini. Kesimpulan pada gelombang 1 ini yaitu secara garis besar menyetujui adanya korelasi antara gaya gravitasi dengan peredaran darah. Gaya gravitasi dapat menyebabkan penyakit pada sistem peredaran darah manusia, tetapi tidak selalu demikian. Gaya gravitasi juga dapat membantu mencegah penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Terima kasih. Dah, kasih aplaus dulu untuk ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan kan? Coba ada pertanyaan. Aku kasih pertanyaannya. Ini Bu, pertanyaannya. Iya, sedikit aja. Baik, saya akan membuka pertanyaan tentang tim pro. Bagaimana gaya gravitasi mempengaruhi sistem peredaran darah manusia? 5 menit. Waktu 5 menit lagi ya. Tunggu 5 menit. Waktu 5 menit lagi ya, yang untuk kelompok 1. Lanjut. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana gaya gravitasi mempengaruhi sistem peredaran darah manusia. Menurut saya, gaya gravitasi membantu mengalirkan darah kembali ke jantung. Pena yang membantu mengalirkan darah kembali ke jantung memiliki katup yang mencegah darah mengalir ke arah yang salah. Gaya gravitasi membantu katup ini bekerja dengan lebih efektif. Kemudian, pengaruh gaya gravitasi pada sistem peredaran darah manusia dapat diamati dalam berbagai situasi seperti saat berdiri, berolahraga, dan saat kita berada di luar angkasa. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dan saya persilakan kepada tim kontra. Saya memberi pertanyaannya itu tentang apakah gaya gravitasi dapat menyebabkan penyakit pada sistem peredaran darah manusia? Dipersilakan kepada tim kontra. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jawabannya tidak, karena gaya gravitasi tidak selalu menyebabkan penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Gaya gravitasi sebenarnya dapat membantu mencegah penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Hal ini karena gaya gravitasi membantu mendorong darah ke jantung dan mengalirkan darah kembali ke jantung. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari tim kontra. Sekian dari debat kita kali ini tentang gaya gravitasi terhadap sistem peredaran darah manusia. Dan saya mempersilakan kepada tim kedua pro untuk memberi debatnya pada kali ini. Dipersilahkan. Dah, kisah kasih aplaus dulu untuk kelompok dan kontra kelompok 1. Masih semangat? Masih Bu. Masih? Tapi kenapa sih Ibu perhatikan tadi agak sedikit lemas? Katanya sudah sarapan, masih ada yang belum makan. Habis ini nanti kita makan ya. Nah, silakan kelompok 2 ya kembali kelompok 1 mencari posisi duduknya, kemudian maju lagi kelompok 2 ya. Kelompok 2 sekarang silakan maju. Dah minta nanti
Piko lagi ya, narasi. Kelompok Ketiga. ini kelompok 2 ya. Kenapa ini kelebihan kursi? Kenapa menggigil? Kedinginan? Iya Bu. Kenapa? Hah? Dingin Bu. Ada kutub utara. Ya, ada kutub utara. Di sini ada kutub utara, ada kutub selatan. Jadi di sini apa namanya? Di sini kalian kelompok 2 akan memulai lagi ini materinya di situ soal nomor 2 tentang sistem peredaran darah secara host ya, berarti berpikir tingkat tinggi kalian. Nah, jadi ini mana satu lagi? Mana manusianya lagi nih? Oh, cuma ada 4. Aku bilang Bu. Masih pas ya. Jadi kenapa Ibu perhatikan kok pada grogi? Dingin. Kita kecilkan AC-nya ya. Jangan. Nah, oke kita lanjut ya. Ini apa? Waktunya selalu berjalan. Kita mulai lagi untuk kelompok 2. Dipersilahkan. Baik, saya akan membuka debat pada tim yang kedua tentang sistem peredaran darah secara host, berpikir kritis dan tingkat tinggi diskusi interaktif. Saya persilahkan kepada tim pro untuk memberikan debatnya. Pada kali ini saya persilahkan. Nampak ya Bu gugupnya tadi Bu? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari tim Pro ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fotoni sebagai pembicara 1. Saya Jeremy Brian Ebaho sebagai pembicara kedua. Saya Diki Wisnu sebagai pembicara ketiga. Saya Safrandari dari pembicara keempat. Terima kasih kepada tim pro dan dipersilakan untuk tim kontra untuk memperkenalkan diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Dingin. memulai perdebatan Enggak grogi kan? izin kami Iya, enggak grogi tadi kan? masing-masing. Enggak grogi. Saya Lubuna Yusuf Hah? sebagai pembicara pertama. Enggak. Enggak. Saya Fazla Tunisa sebagai pembicara Grogi. kedua. Enggak. Saya Fadia Tinggal sebagai pembicara Kenapa? Nih. Saya Zara Sanatria dalam pembicara keempat. Terima kasih tim kontra untuk perkenalan debat kali ini. Saya akan membuka pertanyaan. Sorry ya Bu. Saya akan membuka argumen tentang tim pro. Dipersilakan kepada tim pro. Sorry ya Bu. Baik, menurut saya karena sistem peredaran darah manusia berperan penting dalam menjaga kesehatan. Dengan sistem peredaran darah manusia yang sehat, tubuh dapat berfungsi dengan baik. Terima kasih. Terima kasih kepada tim pro. Kepada tim kontra untuk menyanggah dari pertanyaan dari tim pro. Baiklah, saya menyanggah argumen dari tim pro. Menurut saya, sistem peredaran darah manusia tidak terlalu penting menjaga tubuh manusia, tetapi ada faktor lain yang lebih penting dalam menjaga kesehatan manusia seperti pola makan yang teratur, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup. Terima kasih. Terima kasih argumen tentang tim kontra. Saya persilakan tim pro untuk menyanggah pertanyaan dari tim kontra. Menurut kami, sistem peredaran darah manusia sangat-sangat berperan penting dalam menjaga kesehatan. Dikarenakan pusat kehidupan manusia berawal dari peredaran darah manusia. Itu kan ditampilin Tanpa di peredaran darah poin-poin manusia, ya. manusia tidak dapat hidup karena tidak adanya sirkulasi untuk sirkulasi lewat atau keluarnya darah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas argumen tentang tim pro. Dipersilakan kepada tim kontra untuk menyanggah pertanyaan dari tim pro.
Baik, di sini saya akan menyanggah dari tim pro. Memang benar, sistem peredaran berperan penting, tetapi ada faktor lain seperti menjaga pola makan yang sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup juga penting menjaga kesehatan. Kenapa? Baik, terima kasih kepada tim kontra dan saya persilakan kepada tim pro untuk memberikan pertanyaannya. Sistem peredaran darah manusia atau dikenal dengan sistem kardiovaskular berperan penting dalam kesehatan manusia. Sistem tersebut terdiri Tulisan dari kelompok jantung tim dan pro pembuluh yang darah depan ini bekerja untuk mengangkut oksigen diambilin dan nutrisi pro lain ke kontra semua organ dan besar. jaringan di tubuh. Sistem peredaran darah ini sangat-sangat membantu Enggak, manusia kelihatan dan dari membantu tubuh depannya. penyakit, Nanti. menjaga Nanti aku suhu kasih tubuh pertanyaan normal sama dan kalian memberikan aja, kan? keseimbangan Udah. kimiawi yang tepat agar semua Pertanyaan. sistem seimbang. Dari sebelah sana kan bisa. Terima kasih untuk tim pro. Untuk tim kontra diberikan jawabannya untuk tim pro. Baik, saya akan menyanggah pernyataan dari tim pro. Tidak, karena sistem peredaran darah manusia merupakan peran utama dalam tubuh. Dan sistem peredaran darah manusia juga memiliki fungsi utama untuk mengedarkan oksigen, hormon, nutrisi ke seluruh tubuh dan jaringan tubuh. Terima kasih. Terima kasih kepada tim kontra. Dan akhir ini kita akan memberikan kesimpulan. Masih ada pertanyaan tidak? Pertanyaan. Sebentar, kasih. Ada pertanyaan tidak dari kelompok lain untuk di sesi kedua ini? Berhubungan dengan sistem peredaran darah? Ada yang bertanya? Ada pertanyaan tidak? Iya, Pak, langsung ke sini lagi. Jadi bagaimana ini yang kelompok 2? Lanjut kemana ini lagi? Kesimpulan. Nggak ada pertanyaan? Udah lanjut. Baik, saya akan memberikan kesimpulan tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia berperan penting dalam menjaga kesehatan. Namun faktor ini juga penting untuk menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan yang sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Kita dapat menjaga sistem peredaran darah agar tetap sehat dan menjaga secara keseluruhan. Terima kasih. Dulu. Ini ada kamera maju mundur. Bagaimana? Kelompok 2 bagaimana? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Jadi untuk di kelompok 2 ini juga tidak ada pertanyaan? Tidak. Dah kasih A+ untuk kelompok 2. Penyampaiannya sudah bagus. Nanti lebih baik lagi kalian dari sini kalian sudah berpengalaman mendapatkan bagaimana menyanggah dan mempertahankan ya. Dah, sekarang kita coba kalian tetap duduk rapi, kita ice breaking dulu sejenak. Halo. Dah, kita mulai. Remita. Hidup. Nggak bisa dikencang. Sekali lagi. Kita mulai sekali lagi ya. Sekali lagi. Sekali lagi ya.
Sama-sama. Oke. Semangat. Kita lanjut. Lanjut, Bu. Ya, kita lanjutkan yang kelompok berikutnya ya. Kelompok 3. Kembali ke posisi kalian masing-masing ya, kursinya. Dan coba perhatikan di sini teman kalian kembali membuka dia sebagai narator untuk membuka debat yang sesi terakhir ya. Dan silakan untuk Renita diperhatikan. Terkait hal ini, dalam hal ini terkait fungsi jantung akan diperdebatkan oleh tim pro spesialis jantung dan ahli fisiologi serta tim kontra ahli biokimia dan spesialis fisika. Persilakan. Oke, kita mulai ya. Sekarang moderator memulai lagi ya. Dah untuk waktu tolong diperhatikan ya untuk kelompok ketiga ini, sesi 3 adalah sesi yang terakhir. Oke, dipersilakan. Oke, kepada tim ketiga, saya mempersilakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Kepada tim pro, dipersilakan. Selamat pagi para hadirin, terima kasih atas perhatiannya dalam memberikan waktu untuk mendengarkan debat kami pada hari ini. Saya dan teman saya Andini. sebagai dokter spesialis jantung dan juga ada rekan saya yang lain yaitu Saya Miguel Lincoln. Saya Ramatoya. Saya Muhammad Dafa. Saya Muhammad Dafa. Kami sebagai ahli fisiologi. Terima kasih atas perkenalan diri kepada tim pro dan kepada tim pro kontra untuk dipersilakan memperkenalkan dirinya. Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai sesi perdebatan pada kali ini adalah izinkan kami sebagai tim kontra untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dr. Farhan selaku dokter biokimia. Saya Dr. Cindy selaku spesialis fisika. Saya Dr. Adela sebagai spesialis fisika. Saya Desa Nasaputra sebagai dokter fisika. Terima kasih atas perkenalan diri dari tim kontra. Oke, kita akan mulai debat kali ini tentang topik jantung sebagai pemompa darah. Dipersilakan kepada tim pro untuk membuka debatnya. Baik, terima kasih dari moderator memberi kesempatan kami untuk memberikan pendapat bahwa jantung adalah pemompa darah. Fungsi utama jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Darah yang dipompa oleh jantung mengandung oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh. Darah juga membawa karbon dioksida dan limbah metabolisme dari sel-sel tubuh. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Atrium adalah ruang atas jantung dan ventrikel adalah ruang bawah jantung. Selanjutnya, Udah bisa saat dibuka belum? atrium berkontraksi, darah mengalir dari Sekarang jam atrium berapa? ke ventrikel. Saat ventrikel berkontraksi, darah mengalir dari ventrikel ke Masih panjang waktunya. darah dipompa keluar dari jantung. Masih ada sejam lagi ya? Iya. Darah yang dipompa keluar oleh jantung mengalir melalui 2 arah, yaitu ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru mengalir ke Tapi seluruh sekarang kan ada tubuh ngerjakan melalui arteri. Dan darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh mengalir ke paru-paru melalui vena. Bisa Dengan nggak yang demikian, kayak ini dapat nanti? disimpulkan bahwa jantung adalah pemompa darah. Kerjakan soal ini. Bisa dibuka enggak ya timnya? Kami sebagai ahli fisiologi akan menambahkan beberapa penjelasan tentang cara jantung sebagai pemompa darah. Linknya. Jantung berkontraksi secara Bisa nggak drama karena adanya eku listrik dari nodus sinoatrial.
Impulsi listrik ini menyebar ke seluruh otot jantung sehingga berkontraksi Pak Isam di mana ke ya? seluruh otot jantung. Takutnya Pak Isam yang katanya bisa kemarin lanjut. Kontraksi otot jantung menyebabkan darah dipompa keluar dari jantung. Darah yang dipompa keluar dari jantung mengalir ke pembuluh darah. Pembuluh darah memiliki dinding yang elastis. Saat darah mengalir ke pembuluh darah akan mengembang. Saat darah mengalir ke pembuluh darah akan mengembang. Setelah darah melewati pembuluh darah akan kembali ke ukuran semulanya. Proses ini menyebabkan darah mengalir secara terus-menerus ke seluruh tubuh. Terima kasih pendapat dari tim pro. Dipersilakan untuk menyanggah pertanyaan dari tim pro. Dipersilakan kepada tim kontra untuk memberikan pendapatnya. Baik, dalam hal ini saya Dr. Farhan sebagai dokter biokimia dalam hal ini tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini serta menyanggah pendapat dari tim pro, di mana menirik pada parameter perdebatan kali ini adalah hanya memompa darah. Seperti yang kita tahu berdasarkan sumber yang valid, fungsi jantung dalam hal ini bukan hanya untuk memompa darah, namun juga sebagai pengaturan tekanan darah. Dalam hal ini, jantung mengeluarkan hormon yang disebut dengan renin. Renin yang berfungsi untuk mengaktifkan enzim angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 kemudian diubah menjadi angiotensin 2 oleh enzim angiotensin converting enzyme atau ACE. Angiotensin 2 menyebabkan pembuluh darah menjadi sempit. Penyempitan pembuluh darah menyebabkan tekanan darah menjadi meningkat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jantung tidak hanya berfungsi sebagai pemompa darah, tetapi juga berperan sebagai pengatur tekanan darah. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Dr. Sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Siti, spesialis fisika. Di sini saya selaku tim kontra akan menyanggah dari tim pro mengenai fungsi jantung. Di sini saya akan menyampaikan bahwa jantung tidak hanya berfungsi sebagai pemompa darah. Jantung juga berperan dalam mengatur tekanan darah. Tekanan darah adalah kekuatan yang diberikan darah ke dinding pembuluh darah. Jantung mengatur tekanan darah dengan cara mengontrol jumlah darah yang dipompa keluar dari jantung. Semakin banyak darah yang dipompa darah dari jantung, maka semakin tinggi tekanan darahnya. Makasih. Terima kasih kepada tim pro dan kontra atas pemaparan yang telah disampaikan sekarang. Mari kita buka sesi tanya jawab tentang jantung memompa darah. Kepada teman-teman yang akan mau memberikan pertanyaannya, dipersilakan. Ada? Siapa yang bertanya? Saya Berdiri aja. Baiklah, saya di sini akan Berdiri aja. Baiklah, saya di sini akan mengajukan pertanyaan pertama kepada kelompok yang berdebat kali ini, yaitu apakah jantung juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh? Terima kasih. Dipersilakan kepada Dr. Andin untuk memberikan jawabannya. Saya di sini akan menjawab pertanyaannya, yaitu, ya, jantung juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Jantung menghasilkan panas sebagai produk sampingan dari metabolisme. Panas ini kemudian disebarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Ya, sekian, terima kasih. Selesai. Masih ada tanya. Enggak ada lagi pertanyaan. Masih ada yang mau bertanya? Masih ada yang mau bertanya, teman-teman? Dipersilakan kepada Kia untuk memberikan pertanyaannya. Baiklah, izinkan saya bertanya pada kelompok yang sedang melakukan perdebatan kali ini.
Bagaimana cara kerja jantung dalam mengatur suhu tubuh? Terima kasih. Kepada Dr. MM untuk memberikan jawabannya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Ada yang bertanya? Dalam sesi Saya pertanyaan nggak yang kedua ini. Saya akan menjawab pertanyaan dari peserta kedua yaitu bagaimana cara kerja jantung dalam mengatur suhu tubuh. Jantung mengatur suhu tubuh dengan cara mengontrol aliran darah ke kulit. Aliran darah tersebut, kulit akan mengikat saat suhu tubuh meningkat. Hal ini menyebabkan lebih banyak panas yang lebih dilepaskan ke lingkungan. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari MM. Dan yang terakhir ada yang mau memberikan pertanyaannya, teman-teman? Silakan kepada Clara untuk memberikan pertanyaannya. Izinkan saya bertanya, apakah jantung dapat rusak? Terima kasih. Iya, Mas. Kepada dokter Kayak mana ya saya mau merubah? Kepada Dokter Adela untuk memberikan jawabannya. Office 36 dari sini. Baiklah, saya di sini sebagai Dokter Adela akan menjawab pertanyaan dari Clara. Apakah jantung dapat rusak? Tentu saja jantung dapat mengalami kerusakan. Kerusakan yang terjadi pada jantung dapat disebabkan beberapa faktor, seperti penyakit jantung koroner, hipertensi, dan penyakit jantung bawaan. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Dokter Adela. Masih ada pertanyaan? Masih ada yang bertanya? Teman-teman, masih ada yang mau memberikan pertanyaannya? Nggak ada. Sudah? Betulan nggak ada? Oke. Disimpan. Oke, teman-teman, saya akan memberikan kesimpulan tentang jantung memompa darah ini. Jantung adalah pemompa darah. Darah yang dipompa oleh jantung mengandung oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh kita. Terima kasih. Bu. Ya, kasih aplaus dulu untuk kelompok terakhirnya. Nah, coba diperhatikan. Di sini kita sudah melakukan diskusi dan argumen di sini ya. Jadi masih semangat? Masih, Bu. Yang bisa menyimpulkan untuk materi kita keseluruhan untuk hari ini siapa? Farhan. Bisa? Farhan, coba dipersilakan. Oke, baik. Setelah selesai Ini sesi Naila langsung perdebatan pada kasih hari ini, penutup ya, Bu. saya akan menyimpulkan secara garis besar, secara keseluruhan bagaimana akhirnya proses perdebatan kita atau proses pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah terkait topik pengaruh gaya gravitasi terhadap sistem peredaran darah. Tadi Naila ada sebutkan kesimpulan? Ada. Oke, boleh saya sebutkan kembali. Jantung memompa darah yang diperoleh oleh jantung oksigen. Enggak ada. Enggak ada lagi, hanya itu. Baik, pada perdebatan yang pertama, pada perdebatan yang pertama dapat kita simpulkan bahwa tim pro secara garis besar menyetujui adanya korelasi antara gaya gravitasi dengan sistem peredaran darah besar. Dan pada perdebatan yang kedua, topiknya apa? Ada yang tahu tadi? Tim kedua, perdebatan yang kedua tadi tentang apa? Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Oke, baik. Dalam sistem peredaran darah dapat kita ketahui bahwa sistem peredaran darah secara garis besar itu ada dua. Yang pertama adalah sistem peredaran darah besar. Lalu yang kedua ada sistem peredaran darah kecil. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak sistem peredaran darah besar itu seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tahu? Sistem peredaran darah besar itu kayak
impan aja ke Sistem peredaran darah besar dari jantung atau ventrikel ventrikel kanan, arteri pulmonalis ke seluruh tubuh, kembali ke jantung. Benar sekali, aplaus dulu untuk kita semua. Tadi terkait sistem peredaran darah besar. Kalau sistem peredaran darah kecil, ada yang tahu? Oke, baik. Sistem peredaran darah kecil itu adalah sistem peredaran darah yang dimulai dari jantung, lalu ke paru-paru, lalu berakhir lagi ke jantung. Oke, untuk perdebatan yang ketiga ini adalah terkait fungsi jantung. Apakah fungsi jantung hanya untuk memompa darah ke seluruh tubuh? Jawabannya adalah tidak. Karena fungsi jantung itu sebenarnya ada banyak. Yang menjadi perdebatan atau highlight perdebatan kita pada hari ini adalah fungsi jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh serta sebagai pengatur tekanan tubuh. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Farhan ya. Kasih aplaus dulu untuk teman-temannya. Masih semangat? Masih. Semangat? Masih. Baiklah, di sini kita kan belajar tentang sistem peredaran darah, di mana pada hari ini kita sudah membahas ada hubungannya sistem peredaran darah dengan gravitasi bumi. Jadi di sini ya, apa namanya? Kalian minggu kemarin pun sudah membahas sistem peredaran darah. Jadi sistem peredaran darah itu sendiri pengertiannya apa sih? Ada yang bisa menjawab? Apa sih pengertian sistem peredaran darah itu? Coba Farhan. Farhan lagi, yang lain mana? Baik, saya akan menjawab terkait sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah adalah sistem organ itu, sistem organ di mana mengalirnya darah dari jantung ke paru-paru, terus kembali lagi ke jantung. Ada juga yang dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung lagi, Bu. Seperti itu kira-kira, Bu. Ya, jadi itu jawaban dari Farhan tadi. Ada yang mau menambahkan? Jadi kita sudah mempelajari sistem peredaran darah, berarti sistem peredaran darah itu adalah yang berperan penting di dalam tubuh kita itu adalah jantung. Coba kalau jantung itu tidak ada di dalam tubuh kita ya. Nah, jadi yang berperan penting di dalam tubuh kita ini adalah yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh kita itu adalah jantung. Kemudian ada atrium kanan, ada atrium kiri, bilik kanan, ada bilik kiri. Jadi dari semua materi yang telah kita bahas tadi ya, dan disimpulkan di situ Ibu ada apa namanya evaluasi untuk kalian bisa menggunakan HP kalian ya. Di situ kita ada link yang biasa kita gunakan ujian dengan menggunakan Office 365. Kalian masuk dulu dari Google, jangan langsung ke Tim ya. Langsung ke Google ya, langsung kalian klik di situ Office 365, kemudian baru kalian masuk ke tim. Dari tim itu nanti apa namanya, kalian akan membuka link di situ ya. Sudah masuk? Waktu Ibu kasih waktu di situ ada 15 menit ya. Ada waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan soal. Sudah bisa masuk di Office 365-nya? Sudah? Ada yang belum bisa? Karena mau ujian kalian di situ wajib masuk ke Office 365. Jangan noleh kiri kanan ya. Kerjakan sendiri-sendiri.
Dah ya, coba perhatikan. Masih ada yang belum bisa masuk ke office ya. Jadi sekarang soalnya sudah selesai, semuanya sudah, sebagian sudah selesai ya. Dah. Coba perhatikan ya, evaluasi dari materi kita hari ini itu nanti nilainya Ibu cek dulu ya. Nah, coba diperhatikan. Apa yang kalian dapat ya? Yang kalian dapatkan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Yang ini coba menanggapinya langsung tunjuk tangan. Ada? Coba apa? Ya duduk aja nggak apa-apa. Yang kamu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini apa? Baik, yang saya dapat dari pembelajaran kita kali ini, kita bisa mengetahui gravitasi dengan sistem pembuluh darah yang saling berhubungan dan bisa mempengaruhi dari dua objek ini, Bu. Dapat mengetahui hubungan gravitasi bumi dengan sistem peredaran darah. Kalau posisi kita berdiri, darah kita di mana tempatnya? Mengalir ke bawah. Nah, jadi sebenarnya kalau tadi kalian mau bertanya itu masih ada kesempatan mau bertanya tadi ya. Jadi yang sudah kalian dapatkan di hari ini selain tadi dapat mengetahui sistem peredaran darah yang berhubungan dengan gravitasi bumi, masih ada lagi yang akan kalian dapat, apa yang kalian rasakan, yang kalian dapatkan hari ini apa? Pembelajarannya bagaimana? Seru. Coba. Pembelajaran hari ini yang diadakan oleh Bukit ini terkesan seru yang pertama. Terus yang kedua, pembelajarannya ini interaktif, jadi teman-teman semua bisa memberikan tanggapan. Ada juga sanggahan, ada tanggapan, jadi pembelajarannya terkesan interaktif untuk hari ini seperti itu. Seperti itu, Bu. Mic-nya ya yang bermasalah ya. Dah, masih ada? Kalau Farhan dia merasa kita teman-teman di sini terlibat semua dalam pembelajaran dan terlibat aktif, dan apakah masih mau merasakan kita mengulang lagi pembelajaran seperti ini? Masih ada yang mau menanggapi lagi? Saya, Bu. Coba, Libona. Yang saya dapat dalam pembelajaran ini adalah kita tahu cara berdebat dan kita tahu bagian-bagiannya, dan juga kita tahu sistem peredaran darah dan juga gravitasi. Kita tahu apa yang dalam tubuh kita ini dari mengalir kemana. Baru kita di sini juga aktif semua ya. Senang. Dan saya, Bu. Terima kasih. Tadi apa? Ada tanggapan. Ada tanggapan? Untuk kedepannya, setelah kita mempelajari sistem peredaran darah, tadi kan sistem peredaran darah bisa mengakibatkan kalau kita duduk lama, tadi ada yang disampaikan bisa mengakibatkan kena penyakit varises. Untuk kedepannya bagaimana tanggapan kalian untuk diri kalian sendiri? Kedepannya bagaimana? Bisa apa? Untuk ke depan. Apa Irwan? Bisa apa? Pertama-tama mungkin saya ucap mungkin kepada teman-teman sekalian, ya tanggapan saya seluruh pribadi itu untuk kedepannya mungkin kita agar lebih aktif lah, tidak merasa kita sudah mampu, karena tadi saya lihat teman-teman ada yang kayak kurang percaya diri gitu ya ketika menyampaikan pendapatnya, sehingga
pada perdebatan kali ini, hari ini juga kita terasa kayak kurang semangat karena ada teman-teman yang merasa kurang mampu di situ. Jadi yang paling penting di sini percaya diri akan apa yang teman-teman miliki, jangan ragu, sebab ketika kita tidak percaya diri kita tidak akan mendapatkan biaya yang sangat mahal. Kasih aplaus dulu. Tepuk tangan. Ya. Jadi kita yang utama dari Nirwan tadi, kita untuk kedepannya kalian harus percaya diri lagi, ya, harus percaya diri dan jangan takut mengemukakan pendapat kalian. Nah, di sini apa namanya materi kita di sini untuk kedepannya itu kita masih ada lanjutan dari sistem peredaran darah ini. Kita adalah bagian-bagian dari sistem peredaran darah itu ya untuk minggu depan ya. Jadi untuk pelajaran kita hari ini ya mungkin Ibu cukupkan sekian. Kemudian untuk penutup Ibu minta si Farhan membacakan doa. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri proses perdebatan serta proses pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, baik. Berdoa selesai. Dah. Ibu ucapkan terima kasih banyak ya untuk anak 11 IPA 3 untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu minta tolong sama kalian ruangan tolong dirapikan, disusun seperti semula ya.